Shalom buat semua teman-teman UPH yang menghadiri ibadah hari ini dan semua yang menyaksikan ibadah hari ini. Aku mau ajak kita semua untuk menyiapkan hati kita masuki hadirat Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang perkasa, Bapa yang besar, Allah yang luar biasa, kami bersyukur kalau kami boleh ada hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Itu semua karena pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Sekarang kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami, Tuhan tolong Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami untuk beribadah pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa dari kekal sampai kekal, haleluya, amin. Teman-teman, mungkin dari kalian ada yang pernah mengalami persoalan, ada yang sedang mengalami persoalan, tapi kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang perkasa, Allah yang benar, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia yang selalu membela kita, amin. Amin. Katakan kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau jamin hidupku. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu, jadi hidupku. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut, kau menjamin hidupku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorakan haleluya. Haleluya. Teman-teman, kita bersyukur
kalau hari ini kita punya Tuhan yang hebat. Aku masih mau ajak kalian semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita yang besar. Kami mau hidup di dalam-Mu ya Tuhan, dan hidup-Mu di dalam kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Selamat siang saudara-saudara, para mahasiswa. Kita kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Student Fellowship ini. Karena itu saya mengundang saudara-saudara untuk bersama-sama berdoa dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap kesempatan kami boleh merenungkan bersama-sama firman Tuhan, khususnya Tuhan di Student Fellowship UPH. Dan kami berdoa supaya Tuhan berkati firman-Mu menjadi berkat bagi kami, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan setiap manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu siang ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Saudara-saudara, yang menjadi pokok renungan kita pada hari ini ada bertemakan God's righteousness. Atau lebih tepat sebenarnya kalau diterjemahkan itu adalah tentang keadilan Allah. Nah, saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab kita dari Ayub 31 ayat 1 sampai ayat 40. Tetapi yang akan kita bacakan pada kesempatan ini hanya ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah? Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas? Milik pusaka apakah yang ditetapkan yang maha kuasa dari tempat yang tinggi? Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang? Dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah bagian dari pergumulan Ayub ketika dia berhadapan dengan situasi yang begitu berat di dalam hidupnya, yaitu penderitaannya. Saudara-saudara, ketika kita membaca kisah di dalam kitab Ayub, sesungguhnya yang dibicarakan di sana adalah tentang keadilan Allah. Bukan hal mudah, saudara-saudara, untuk membicarakan keadilan Allah. Terutama kalau kita dihadapkan dengan yang menyinggung rasa keadilan. Manusia, bagaimana kita tahu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, memiliki hati nurani. Baik disadari ataupun tidak disadari, pasti memiliki rasa keadilan. Bahkan mungkin itu, meskipun mungkin mereka tidak belajar seperti kita, belajar WDK atau pendidikan agama Kristen, ada semacam common sense bahwa yang seperti ini adil, yang seperti itu tidak adil atau kurang adil. Pasti kita semua punya pemahaman seperti itu. Dan orang lain juga demikian. Barangkali Anda bisa merasakan itu misalnya ya, ketika Anda menonton film, pasti Anda langsung bisa menentukan manakah tindakan adil atau tidak adil. Padahal itu cuma film saja. Dunia ini penuh dengan manusia ciptaan Allah. Tetapi dari ciptaan Allah itu ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang kurang cantik, ada yang kurang ganteng, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang hidupnya aman-aman dan lancar-lancar, serta makmur. Tetapi ada orang yang hidupnya melarat dan menderita. Dan seterusnya bisa kita perpanjang daftar mengenai adanya semacam ketidakadilan yang hidup di dunia ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang di manakah keadilan Allah
akan terlebih kencang lagi muncul, terutama ketika hal-hal yang buruk, penderitaan, bencana terjadi kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak berbuat kejahatan. Salah satu kisah yang dianggap sering mempertanyakan keadilan dan ketidakadilan Allah adalah kisah Ayub. Ya, kisah Ayub. Di dalamnya betul memang ada dilema moral yang besar. Dan kita tahu kalau baca seluruh kitab Ayub, maka itu merupakan diskusi tentang apa itu keadilan Allah. Apa itu ketidakadilan Allah. Antara Ayub dan sahabat-sahabatnya Elifaz, Bildad, Sofar, dan yang lebih muda Elihu, dan serta Allah sendiri. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh dan jujur serta takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan. Itu pasal 1 ayat 1. Nah, Ayub itu memiliki 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan juga memiliki harta kekayaan yang diantaranya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Jadi Ayub yang saleh dan takut Allah ini menjauhi kejahatan. Hidup tenang, hidup tenteram, dengan harta yang melimpah. Ya, seharusnya lah demikian ya, di dalam pikiran kita, pemahaman ya, kita sebagai orang beragama gitu. Jikalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan, saleh, bekerja keras dan sebagainya, maka kita hidup dengan harta yang melimpah dan seterusnya seperti Ayub. Bahkan kesalehan Ayub ini juga dikonfirmasi oleh Allah sendiri. Itu dan ayat 8 dan pasal 2 ayat 3. Ketika Allah mengadakan percakapan dengan iblis. Dan juga dari ungkapan-ungkapan Ayub sendiri mengenai penyerahan pribadinya kepada Allah. Bahwa memang dia takut akan Allah. Nah, tadi Ayub 31, saya hanya membacakan ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tetapi kalau kita baca keseluruhan dari Ayub pasal 31, maka kita akan menemukan di sana begitu jelas sekali tentang kesalehan Ayub. Di sini terlihat Ayub memiliki standar moral yang tinggi. Ya, kita kalau membaca Ayub 31 ini, kita akan menemukan 14 kali kata jikalau, dan dilanjutkan dengan kata biarlah. Artinya di situ Ayub sedang berargumen terhadap apa yang dia sampaikan ketika dia mengatakan, jika saya begini, biarlah aku tertimpa begitu. Jikalau aku begini, dan aku kedapatan tidak melakukan itu. Kira-kira itu yang mau dikatakan oleh Ayub. Jadi di sini Ayub sebenarnya berbicara tentang ketidakbersalahannya. Misalnya di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, dia tidak bersalah dalam hal dosa yang dilakukan di dalam hati, termasuk nafsu seksual dan pikiran kotor. Di dalam ayat 5 sampai ayat 8, dalam hal berdusta dan berbohong untuk memperoleh untung, dia tidak bersalah. Dalam hal ketidaksetiaan dalam perkawinan, dia tidak bersalah. Ayat 9 sampai ayat 12. Dalam perlakuan yang tidak adil terhadap anak buahnya, dia tidak bersalah. Ayat 13 sampai ayat 15. Dalam perhatiannya terhadap orang miskin dan melarat, dia tidak lalai untuk melakukan itu. Di dalam ayat 16 sampai ayat 23. Dan dia menyatakan bahwa dirinya bebas dari keserakahan. Di dalam ayat 24 sampai ayat 25. Dia hidup berbagi. Dan dia juga tidak melakukan penyembahan berhala, menduakan Tuhan.
yaitu di dalam ayat 26 sampai ayat 28. Kemudian dia jauh dari balas dendam, ayat 29 sampai 32. Dan dia juga jauh dari tindakan munafik, ya, berpura-pura, di dalam ayat 33 sampai ayat 34. Lalu dia juga jauh dari kecurangan. Dia tidak berbuat curang di dalam hidupnya dan di dalam pekerjaannya. Jadi memang betul bahwa Ayub ini sangat saleh, kalau kita mau katakan sangat saleh. Bahkan Allah sendiri yang mengkonfirmasi itu. Ya, hambaku yang baik dan saleh. Jadi dengan hidup seperti itu, ya, seharusnya Ayub selalu mengalami sukses, mengalami untung, mengalami bahagia. Karena pasti Tuhan akan memberkati Ayub. Tuhan akan menjaga Ayub. Tuhan akan memelihara Ayub. Ayub tidak akan mengalami bencana. Ayub tidak akan mengalami sengsara dan seterusnya dan seterusnya. Tentu itulah cara berpikir kita manusia tentang keadilan. Dan itu juga sebenarnya yang ada di dalam pikiran Ayub sendiri. Jikalau aku sudah begini, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini, dan seharusnya hidupku akan terus dalam keadaan aman dan tentram. Tetapi justru apa yang terjadi? Yang terjadi dalam hidup Ayub itu adalah ada tragedi. Di dalam pasal 1 ayat 13 sampai 17 dikatakan bahwa semua harta miliknya habis. Lembu sapi, keledai, unta, dan hamba-hambanya yang kita sebut tadi semua habis. Kemudian tragedi Ayub itu berlanjut dengan apa? Di dalam ayat 1, pasal 1 ayat 18 sampai 19, yaitu bencana kematian anak-anaknya. Tidak hanya sampai di situ, saudara-saudara, masih datang lagi. Ketika iblis dengan seizin Allah menimpakan penyakit bara ke seluruh tubuh Ayub dalam pasal 2 ayat 7. Jadi Ayub yang saleh ini mengalami apa? Mengalami tragedi, mengalami kehilangan yang luar biasa besar, yang barangkali begitu berat ditanggung oleh seseorang. Ya, kehilangan harta benda mungkin orang masih bisa tanggung, tapi kehilangan semua anaknya, itu sangat berat sekali. Lalu ditambah lagi seluruh tubuhnya kena penyakit parah, luar biasa penderitaan. Jadi di dalam penderitaan yang begitu besar inilah sebenarnya teman-teman Ayub datang, lalu mereka datang untuk menghibur Ayub, dan ketika melihat tubuhnya yang rusak, mereka menangis. Ya, ini teman-teman yang baik ya, meratap selama 7 hari. Mereka tidak ada berbicara sampai Ayub sendiri yang berbicara. Saking menderitanya Ayub, dia hanya terdiam. Maka dikatakan di dalam pasal 1 ayat 20, Ayub itu tertunduk dan sujud menyembah. Lalu kita akan masuk di dalam, kalau kita baca terus kitab Ayub ya, pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan seterusnya, maka itu semua adalah percakapan. Percakapan Ayub dengan teman-temannya. Tetapi teman-teman Ayub ini tidak satu pun yang bisa menjawab keluhan Ayub. Karena teman-teman Ayub memiliki pandangan bahwa barang siapa yang saleh hidupnya, tentu enak juga hidupnya. Akan tetapi barang siapa tidak takut akan Allah, hidupnya akan penuh sengsara. Karena itu mereka menuduh Ayub bahwa Ayub itu telah berbuat dosa sehingga ia menderita. Mereka tanpa ragu-ragu mengatakan bahwa Allah berhak bertindak seperti itu. Jadi orang yang dibuat Allah menderita adalah orang yang berdosa. Jadi ketika sahabat Ayub ini berkeyakinan bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub adalah penghukuman Allah bagi Ayub.
Saya pikir ini, ya, teman-teman Ayub ini mewakili pandangan umum orang beragama, even sampai hari ini. Jadi bukan hanya pada zaman dulu, ya. Nah, seandainya jika Anda di dalam posisi Ayub saat itu, kira-kira akan sama, Pak? Samakah pandangan kita dengan pandangan teman-teman Ayub? Karena itu Ayub tidak menerima tuduhan teman-temannya atas dirinya. Dan itulah yang kita baca sebenarnya di dalam Ayub 31 tadi. Karena tidak ada jawaban dari teman-teman itu dan Ayub tidak setuju dengan itu, maka Ayub mempertanyakan penderitaan yang dialaminya kepada Allah. Ayub merasa Allah diam atas penderitaannya. Seperti diungkapkan oleh Ayub di dalam pasal 19 ayat 6, Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Ayub mulai mempertanyakan keadilan Allah atas dirinya. Dan itu juga di dalam Ayub 31 ayat 6. Ayub mengatakan, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang dikatakan teman-teman Ayub benar? Dan apakah yang dikatakan Ayub juga benar? Nah, coba kita baca apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 2 ayat 6 sampai 9. Karena Roma 2 ayat 6 sampai 9 itu berbicara juga tentang keadilan Allah. Paulus mengatakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ya, dilematis kan? Kedapatan Ayub itu apa? Dia mencari kemuliaan, berbuat baik. Seharusnya yang dia terima adalah kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera, seterusnya. Tetapi faktanya apa? Faktanya apa? Faktanya adalah dia seolah-olah mengalami apa? Mengalami murka, penghukuman, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya Ayub mempertanyakan kepada Allah, ya itu sebenarnya sangat wajar sekali. Ya. Nah, tetapi apakah selalu seperti itu sebenarnya dinyatakan di dalam Alkitab tentang apa yang dialami oleh orang-orang saleh? Bahwa ternyata tidak demikian. Misalnya saya kutip dari Yeremia 12 ayat 1 sampai 2. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia, Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun berakar, mereka tumbuh subur, dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya, ini pengamatan dari siapa? Nabi Yeremia, ya. Justru orang-orang yang yang fasik hidup tumbuh subur, menghasilkan buah. Apalagi kalau kita baca misalnya di dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai ayat yang kelima, yang juga mempertanyakan tentang kenapa orang jahat juga ternyata mujur juga. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka.
sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Jadi di dalam kehidupan ini, dan juga dari pengamatan dari ini para nabi tentunya ya, bahwa tidak otomatis seperti itu. Bahwa orang jahat pasti hidupnya akan terus merana, atau mereka akan terus kena laknat di dalam hidup ini. Lalu orang-orang baik akan menerima hal-hal yang baik dan sebagainya. Tidak demikian ternyata. Ya. Jadi apa akhirnya solusi kepada Ayub tentang keadilan Allah? Nah, pengurus memberikan sebenarnya pasal 33 juga, tapi tidak mungkinlah kita membahas dua pasal yang panjang-panjang itu ya di dalam kesempatan ini. Tetapi kalau kita baca di dalam pasal 33, maka kita menemukan di sana sebenarnya solusi terhadap Ayub yang diberikan oleh siapa? Oleh sahabat mudanya, yaitu Elihu. Elihu seolah-olah menjadi perantara antara Allah dengan Ayub. Ya, di pasal 33 dikatakan, sesungguhnya bagi Allah, aku sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dengan tanah liat. Dia mengatakan bahwa Allah terlebih besar daripada manusia. Sebab itu manusia tidak mempunyai hak menuntut keterangan daripada Allah. Ya. Nah, memang tentu banyak perkara yang dilakukan oleh Allah yang tidak semuanya dimengerti oleh manusia. Itu sebabnya Elihu mengatakan bahwa kepada Ayub bahwa iman akan Allah sendiri adalah yang terlebih baik daripada argumentasi manapun. Ya. Iman kepada Allah sendiri adalah terlebih baik daripada argumentasi manapun. Jadi artinya adalah ya percaya aja kepada Allah. Nah, hal inilah sebenarnya yang membuat Ayub mulai merasa puas dari keluhan yang diungkapkannya kepada sahabat-sahabatnya. Bahwa Elihu juga mengatakan bahwa penderitaan sering terjadi untuk memurnikan orang benar. Tujuan Allah melucuti seluruh pembenaran diri Ayub dan membawanya ke tingkat penyerahan diri sepenuhnya secara utuh, lebih total kepada Allah. Dan pada akhirnya Ayub meyakini bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepadanya dalam menjalani penderitaan itu. Allah akan menunjukkan keadilan kepada Ayub dalam penderitaannya. Dan apa yang diyakini Ayub tentang keadilan Allah benar terjadi. Itu memang sering masalah waktu saja. Semua akhirnya menjadi terang benderang. Lalu di bagian akhir kitab Ayub, Ayub menyesali tentang apa yang dikatakannya tentang ketidakadilan Allah. Lalu dia mengatakan di dalam Ayub 42 ayat 5-6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Itulah pengakuan terakhir dari Ayub terhadap Allah sendiri. Akhirnya dia tahu siapakah Allah itu. Bahwa Allah itu adalah Allah yang dapat berbuat apa saja kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan mengajarkan kepada Ayub bahwa Allah itu adalah Allah sang pencipta. Maka manusia seperti Ayub sendiri hanyalah terbuat dari abu dan debu. Nah, saudara-saudara, jika demikian bagaimanakah kita mengerti keadilan Allah? Keadilan Allah tidak sama dengan keadilan menurut manusia. Ya, konsep keadilan menurut manusia sebenarnya sudah dipikirkan sejak zaman purba dan tertulis dalam kitab Hammurabi dari Mesopotamia yang juga dikutip di dalam Taurat, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu baru adil. Perlakuan harus seimbang. Baik balas baik, jahat balas jahat, buruk balas buruk. Keadilan Allah tidak demikian, saudara-saudara. Keadilan Allah bukanlah didasarkan atas pembalasan, ya, atas sama rata dan sama rasa, tetapi berdasarkan kedaulatan dan anugerahnya Allah sendiri.
di dalam hikmat-Nya yang sempurna. Menurut saudara-saudara, apakah hadir perlakuan yang diterima Yesus Kristus, anak Allah yang turun ke dunia, menderita, disalibkan, dan mati dengan cara yang sangat kejam? Dia sama sekali tidak jahat, dia baik, dia menolong banyak orang. Tetapi ternyata di dalam seluruh paket itu berlaku juga keadilan Allah. Karena itu apakah yang harus kita ingat ketika kita kesulitan memahami keadilan Allah? Maka yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Allah itu Allah yang berdaulat. Apa artinya Allah yang berdaulat? Yaitu Allah yang tidak terikat pada apapun dan kepada siapapun ketika dia bertindak atas ciptaannya. Ada satu contoh di dalam Roma pasal 9 ayat 13 sampai 16 supaya kita sungguh mengerti apa arti berdaulat itu. Yaitu kisah antara Yakub dan Esau. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi, saudara-saudara, yang pertama ketika kita mau makin mengerti akan keadilan Allah, maka yang pertama adalah bahwa kita memahami Allah itu Allah yang berdaulat. Kemudian yang kedua, ialah bahwa Allah itu memiliki moral yang menonjol, yaitu sifat baik dari Allah sendiri. Sifat moral baik yang dinyatakan di dalam sifat kasih-Nya. Allah adalah kasih. Dari sifat ini muncullah berbagai istilah spesifik lainnya, yaitu bahwa Allah itu kasih setia, Allah itu panjang sabar, Allah itu penuh pengampunan, Allah itu menebus, Allah itu penuh anugerah, dan sebagainya. Yang pertama tadi Allah berdaulat, yang kedua adalah Allah penuh kebaikan di dalam kasih-Nya. Lalu yang ketiga adalah bahwa Allah itu Allah yang kudus. Allah yang kudus maksudnya adalah Allah yang sempurna. Ya, konsep kekudusan, kodes dalam PL, agios dalam perjanjian baru adalah sama, yaitu keterpisahan. Tetapi pengertian keterpisahan ini adalah mengenai berbicara tentang kesempurnaan. Jadi kesempurnaan dari seluruh karakter Allah. Allah itu tidak mungkin curang. Allah itu tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak senonoh dan tidak adil, misalnya. Nah, karena itu kita harus menghayati bahwa Allah itu Allah yang kudus. Jadi keadilannya itu adalah keadilan yang kudus, bukan keadilan seperti keadilan kita manusia yang dilumuri oleh apa? Rasa marah, dendam, dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu bahwa Allah itu memang benar. Allah itu adalah adil. Allah itu tidak memandang muka dan akan menghakimi setiap orang yang tidak percaya maupun tidak percaya secara sama-sama dan menurut perbuatan masing-masing. Kita memegang poin-poin tersebut saat sulit memahami dilema moral atas kejadian buruk yang bisa terjadi pada kita sebagai orang percaya. Jangan cepat-cepat kita mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Dan akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah selalu akan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah saudara-saudara sebenarnya pengalaman dari Ayub. Sesudah Ayub mengalami kesusahan dan penderitaan itu, dia menjadi kisah yang boleh dibaca jutaan orang di sepanjang sejarah tentang kehidupan seorang yang saleh seperti Ayub. Dan marilah kita ketika kita juga mengalami kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan karena kita mengikut Tuhan, maka kita harus ingat bahwa Allah tidak berdiam diri dan Allah mengontrol segala sesuatu. Dan yang paling penting adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini.
yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Engkau adalah Allah yang berdaulat. Engkau adalah Allah yang baik, penuh kasih. Engkau adalah Allah yang benar, penuh anugerah. Dan Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami umat-Mu. Walaupun kadang-kadang kami tidak bisa melihat hal-hal yang baik itu, karena kadang-kadang kami mengalami hal-hal yang menyusahkan, bahkan kadang penderitaan. Tetapi melalui apa yang dijalani, dihidupi oleh Ayub, kami boleh semakin yakin dan semakin teguh dan percaya bahwa Allah kami, Allah yang kami sembah, sesungguhnya ada Allah yang adil, Allah yang benar. Pujilah nama-Mu, demi Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, kita semua sukacita sudah menerima firman Tuhan hari ini. Amin. Kalau gitu, aku mau ajak kita semua untuk menerima sukacita dari surga. Terima lagi berkat Tuhan yang begitu melimpah buat kita. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sorakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang
bersyukur kita sudah selesai ibadah hari ini. Kalau gitu aku mau ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah hari ini. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kalau hari ini kami sudah menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kami sudah menerima makanan rohani yang Kau berikan untuk kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur bahwa kebenaran-Mu ya Tuhan, itulah yang selalu menuntun langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, sekarang kami melakukan aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya. Berkati semua teman-teman dimanapun mereka berada. Kami berdoa agar Engkau memberikan kesehatan untuk setiap kami ya Tuhan. Engkau memberkati kuliah kami, Engkau memberkati keluarga kami juga ya Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas ibadah hari ini. Tiada kata lain yang bisa kami ungkapkan ya Tuhan selain terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa dalam sorga, kekal sampai kekal. Haleluya, amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati dan see you in the next week di SF selanjutnya.